Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Frans, hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Ari. Pak Ari sendiri pripun kabare Pak? Alhamdulillah, saya juga baik Pak Frans. Saya mohon izin Pak Frans, hari ini apakah Pak Frans akan melaksanakan praktek coaching ya? Oke Pak Ari, hari ini saya akan melakukan praktek coaching Dengan siapa Pak Frans? dengan Butina Pak Ari. Oh ya, Alhamdulillah. Nah, mungkin sebelum melaksanakan praktek coachingnya, boleh saya bertanya-tanya sebentar ya Pak Frans? Oke, silakan Pak Ari. Oh iya Pak Frans, nanti ketika praktek coaching, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilaksanakan pada percakapan coaching, Pak? Iya Pak, nanti penilaian saya akan menggunakan indikator tahapan delta. Jadi nanti akan ada indikator tahapan tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai ke tanggung jawab atau komitmen. Oh iya, baik Pak Frans. Kemudian nanti kompetensi coaching yang mana ya yang ingin Pak Frans kembangkan? Saya ini ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot, yang bersifat terbuka, sehingga nanti coach pada saat menjawab, itu dia bisa sambil berpikir dulu waktu yang harus diambil seperti apa. Baik Pak Frans, berarti itu tadi lebih spesifik lagi ya Pak. Nggih, Jadi mengarahkan coach supaya lebih berpikir lagi untuk menggali ide-idenya. Seperti itu ya Pak Frans. nggih, Pak. Lalu, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Indikator pengembangan tujuan itu untuk ide-ide dari coach, jadi bisa menggali ide-ide dari coach, sehingga dari ide-ide yang muncul itu bisa diambil satu komitmen oleh coach untuk bisa dilaksanakan, seperti itu Pak. baik? Itu saja mungkin Pak Frans. Boleh dipanggil coachnya Pak Frans. Saya Nggih, izin untuk mensupervisi. nggih Pak. Assalamualaikum Bu Tina. Waalaikumsalam Pak Fran. Pak Fran, ada waktu apa tidak ya hari ini ya? Kebetulan Bu Tina hari ini saya tidak sibuk, jadi punya banyak waktu. Jadi, boleh saya masuk Pak Fran J? Nggih, silakan Bu Tina. Monggo silakan duduk. Terima kasih Pak Fran. Panjenengan ada waktu longgar Pak Fran? Nggih, Bu Tina ini Saya kebetulan ingin tidak sibuk. Alhamdulillah, saya ingin curhat ya Pak Fran yang saya rasakan akhir-akhir ini Pak Fran. Nggih, monggo pripun kabar Bu Tina sebelum kita ngobrol-ngobrol kok kayaknya belum tanya kabar ini. Alhamdulillah sehat sedoyo Pak, keluarga Nggih. juga sehat. Alhamdulillah. Nggih. Pak Fran pripun kabar keluarga juga? Ya, alhamdulillah keluarga saya juga sehat Bu Tina. Alhamdulillah. Nggih, monggo Bu Tina kalau mau cerita-cerita silakan. Begini Pak Fran, akhir-akhir ini saya merasa gelisah karena saya merasa belum berhasil dalam mendidik anak-anak saya dalam pelajaran sosiologi. Karena anak-anak kurang antusias dalam pembelajaran saya dan banyak sekitar 30% yang belum mengumpulkan tugas Pak Fran. Oh, jadi murid-murid Bu Tina kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran ya. Dan jumlah murid yang mengerjakan tugas hanya 70% dari jumlah murid keseluruhan. Inje, lores Pak Fran. Masalah ini akan saya bicarakan dengan panjenengan Pak Fran. Baiklah Bu Tina, kalau begitu apa yang Bu Tina harapkan dari perbincangan kita saat ini? Saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan saya ini Pak Fran. Biar murid-murid saya itu lebih antusias lagi dalam pembelajaran dan rajin mengumpulkan tugas dalam mata pelajaran sosiologi Pak Fran. Menurut Bu Tina nih,
hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Tina kurang antusias dalam pembelajaran di kelas? Kalau saya ingat kembali Pak Fran, murid-murid saya itu kurang antusias karena pertama pembelajaran saya itu membosankan karena saya sering sekali ceramah. Kemudian saya juga tidak memberikan kesempatan pada anak-anak untuk bertanya dan sumber belajar saya hanya teks buku saja Pak Fran. Oh, begitu. Apa saja yang membuat murid Bu Tina antusias dalam pembelajaran? Kalau saya amati, anak-anak ini suka pembelajaran yang tidak membosankan, asik, dan tidak monoton, Pak Fran. Wah, kalau itu saya setuju sekali, Bu Tina. Lalu, menurut pendapat Bu Tina, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran? Menurut saya, pembelajaran yang tidak membosankan itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Apalagi pembelajaran yang berdiferensiasi dan mengandung integrasi KSE. Ada permainan game juga, ada ice breaking, dan membuat murid-murid senang dan nyaman di kelas. Bagus itu, Bu. Mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bu Tina, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Setelah saya tanyai anak-anak, Pak, itu ternyata tugas yang saya berikan itu terlalu banyak dan sulit serta saya tidak mencantumkan referensi yang harus diperoleh anak-anak agar dapat mengerjakan tugas, Pak Fran. Kalau boleh tahu, Bu Tina menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya hanya menggunakan buku teks dari perpustakaan saja, Pak Fran. Adakah sumber yang lain, Bu, selain buku teks dari perpustakaan? Sebenarnya banyak, Pak Fran, bisa dari buku, dari Google, dari game edukasi, dari Quizzes, dari Canva, tapi saya masih jarang menggunakannya. Nah, betul sekali, Bu Tina. Saya yakin sekali Bu Tina bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bu Tina untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan membuat RPP kolaborasi dengan teman sesama guru matkul sosiologi yang berdiferensiasi dan mengandung KSE. Kemudian selain itu, saya juga akan menambahkan diferensiasi kontennya bukan hanya dari buku teks pembelajaran, tetapi dari berbagai sumber belajar seperti dari YouTube, game edukasi, serta Canva. Dan yang kedua, saya akan memberikan tugas anak-anak tidak terlalu memberatkan, tidak usah terlalu banyak soal-soalnya, dan mereka juga untuk diferensiasi produknya mereka juga sesuai dengan keinginannya sendiri, bisa PowerPoint, game, atau puisi, Pak. Juga saya akan mengajak anak-anak belajar di luar kelas atau outdoor, sehingga anak-anak nggak bosan cuma belajar di dalam kelas saja. Jadi nanti Bu Tina kira-kira membutuhkan dukungan dari siapa saja untuk pembelajaran berdiferensiasi ini agar bisa berjalan sesuai dengan yang Ibu harapkan. Yang pasti saya membutuhkan dukungan dari pimpinan, kepala sekolah, kemudian juga dari rekan sejawat yang sesama guru mata pelajaran sosiologi, karena kita nanti kan membuat RP bareng juga Pak Pran. Ya, bagus itu Bu Tina. Mungkin ada rencana yang lain terkait strategi pembelajaran yang digunakan agar murid lebih antusias? Ada sih Pak Fran, saya ingin pembelajaran juga nanti melakukan mindfulness biar anak-anak nanti sebelum pembelajaran lebih konsentrasi lagi dan merasa well-being, nyaman dalam proses pembelajaran di dalam kelas, Pak. Jadi rencana Bu Tina untuk dapat meningkatkan antusias belajar murid dengan cara merancang pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid, penggunaan sumber belajar yang beragam, serta strategi mindfulness. Ya, betul Pak Fran. Ya, bagus sekali rencana Bu Tina. Saya yakin rencana Bu Tina akan berhasil. Amin. Terima kasih Pak Fran. Lalu, apa komitmen Bu Tina terhadap rencana ini?
Begini Pak Fran, saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, membuat murid-murid itu nyaman ketika pembelajaran sosiologi, kemudian menggunakan berbagai sumber belajar, sehingga murid-murid menjadi senang tanpa ada unsur paksaan, dan murid-murid menjadi nyaman dalam pembelajaran sosiologi, Pak Fran. Kapan Bu Tina akan menjalankan komitmen tersebut? Insya Allah secepatnya besok saya akan berkolaborasi dengan teman rekan sejawat sesama mata pelajaran sosiologi untuk membuat RPP terlebih dahulu, Pak Fran. Wah, bagus sekali Bu Tina. Saya sangat mendukung, semoga semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Bu Tina, Amin. bagaimana perasaannya setelah kita berbincang-bincang seperti ini? Saya merasa lega dan senang Pak Fran. Habis berbincang-bincang ini saya menjadi plong dan saya menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami Pak Fran. Terima kasih Pak Fran atas waktunya. Sama-sama Bu Tina, kita akan satu tim, semangat. Terima kasih Pak Fran. Saya undur diri dulu ya Pak Fran Oke, karena saya silakan ada di monggo. sini. Nggih. Masih mute Pak. Pak Ari masih mute. Langsung saja ya Bu Tina. Maaf, keliru. Langsung saja Pak Frans. Nggih, Pak Ari, silakan. Yang sudah dilakukan terhadap Bu Tina tadi sebagai coach, saya lihat sudah sesama mitra begitu ya. Kemungkinan tadi apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching, apakah sesuai dengan indikator di awal tadi ya Pak? Berdasarkan catatan saya, alhamdulillah sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Goji juga sudah merasa termunculkan ide-ide kreatifnya, langkah-langkahnya sudah mulai jelas harus mulai kapan dilakukan, katanya secepatnya mulai besok. Jadi untuk aksi nyata sudah terlihat dan sudah muncul ide-ide yang harus dilakukan seperti apa. Mungkin mohon izin ya Pak Frans, menyampaikan saja hasil pengamatan dari saya. Jadi Pak Frans tadi sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot memang, sehingga ide-ide coach tersebut tergali. Untuk gitu ya Pak, waktunya kapan, siapa saja yang akan membantu, kemudian apa saja yang akan dibuat, media pembelajarannya, dan lain-lain. Sudah sangat detail tergali semuanya. Itu luar biasa sekali Pak Frans. Boleh ya Pak, saya menyampaikan masukan sedikit untuk Pak Frans. Oke, silakan Pak. Tadi Pak Frans itu masih menggunakan kata-kata kira-kira untuk pertanyaannya Pak Frans. Kadang mungkin, nah itu masih harus dipertegas lagi karena kata-kata kira-kira dan mungkin itu masih belum tegas. Kemudian bagaimana Pak Frans menurut pendapat panjenengan mengenai hasil masukan dari saya? Mengenai pendapat saya dari masukan panjenengan, saya melihat masih sering menggunakan kata mungkin dan kata kira-kira. Nah, itu menunjukkan keraguan-raguan gitu Pak. Jadi kedepannya saya akan belajar lagi tentang coaching seperti itu. Iya Pak Frans, semangat Pak Frans. Bagaimana Pak Frans menilai performanya? Untuk performanya, kalau saya ukur angka 1 sampai 10 ya 7 lah Pak Ari. 7 ya Pak. Nah, untuk itu apa yang membuat Pak Frans menilai demikian angka 7 tersebut Pak Frans? Dari masukan Pak Ari tadi, ternyata saya masih menggunakan kata kira-kira dan mungkin. Nah, untuk identifikasi saya juga masih kurang menurut saya sendiri, sehingga masih perlu belajar lagi untuk bisa memantapkan tahapan tirta itu Pak. Oh iya Pak Frans. Pak Frans, apa yang didapat dari proses supervisi akademik ini tadi? Dari supervisi ini tadi
saya mendapatkan masukan dari panjenengan masih sering menggunakan kata kira-kira dan mungkin. Nah, itu menunjukkan keraguan-raguan. Nah, sebisa mungkin untuk selanjutnya saya mengurangi kata-kata tersebut, Pak. Oh iya Pak Frans. Nah, dari ketiga kompetensi seorang coach, ke depannya mau mengembangkan yang mana Pak Frans? Saya masih ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot, tapi mungkin lebih eksploratif lagi dan mendengarkan aktif. Jadi bisa lebih menggali lagi untuk potensi orang gitu, Pak. Karena pada dasarnya setiap orang itu punya potensi yang luar biasa. Ya Pak Frans. Sangat bagus sekali Pak Frans. Semangat untuk belajarnya, untuk meningkatkan, mendengarkan aktif, pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk hasil pengamatan ini saya catat ya Pak Frans untuk supervisi akademik. Oke, Pak. Ya, terima kasih Pak Frans. Lu sangat sudah luar biasa dan terima kasih juga atas waktunya panjenengan. Ya, sama-sama. Terima kasih juga, Pak. Ya udah saya tutup ya Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum Pak Frans. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.